Pernah perhatikan tidak? Di dunia usaha, ada satu pola yang terus berulang dan sulit diabaikan. Kalau datang ke distributor besar, pemiliknya mayoritas Tionghoa. Tapi kalau melihat sales yang keliling di lapangan, mayoritas adalah warga lokal. Ini bukan satu atau dua kejadian, tapi pola yang konsisten selama puluhan tahun. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa ini soal ras atau keberuntungan? Ternyata bukan. Ini soal kurikulum hidup yang diajarkan dari rumah ke rumah yang jarang dibahas di sekolah umum. Banyak orang mengira mereka sukses karena warisan harta, padahal banyak dari leluhur mereka datang ke Indonesia dalam kondisi nol. Tapi mereka tidak datang dengan nol mindset. Kata orang, mereka yang dulu bisa keluar dari negeri asal itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang punya keberanian dan skill untuk bertahan hidup berbulan-bulan di tengah lautan. Mentalitas ini diturunkan. Mereka dididik bahwa sebagai pendatang, mereka tidak punya privilege. Kalau jatuh, tidak akan ada bantuan sosial atau belas kasihan sistem yang menolong. Akhirnya, keresahan itu berubah jadi kerja keras yang luar biasa. Mereka mengambil keputusan lebih hati-hati dan tidak berani main-main soal urusan uang. Poin kedua yang sering diremehkan, disiplin uang yang sangat ketat. Ada prinsip yang dipegang teguh, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Di saat banyak orang sibuk mencari self-reward setelah gajian, keluarga Tionghoa cenderung dididik untuk mengutamakan investasi. Kalau penghasilan naik, gaya hidup tidak boleh ikut naik. Kebiasaan ini bukan karena mereka tidak bisa menikmati hidup, tapi mereka lebih memilih kepuasan yang tertunda. Mereka membedakan dengan tegas mana keinginan sesaat dan mana kebutuhan produktif. Uang yang ada di tangan selalu dipandang sebagai bibit yang harus ditanam kembali, bukan buah yang siap dimakan habis. Itulah mengapa banyak pengusaha yang secara penampilan terlihat sangat sederhana, namun sebenarnya memiliki perputaran uang yang sangat masif di balik layar. Ada banyak cerita tentang pengusaha yang labanya sudah puluhan juta, tapi anaknya tetap dibelikan motor bekas. Bukan karena pelit, tapi uangnya wajib diputar kembali menjadi aset. Mereka lebih pilih memakai baju lama yang masih layak pakai daripada beli baru cuma buat pamer. Bagi mereka, validasi orang lain tidak lebih penting daripada keamanan finansial masa depan. Satu hal yang tidak bisa dibeli adalah kepercayaan. Di dunia bisnis mereka, sekali seseorang berbohong, kariernya dianggap selesai. Tapi kalau sudah dipercaya, supplier tidak akan ragu memberikan barang terlebih dahulu tanpa bayar tunai. Inilah yang membuat mereka cepat bangkit meskipun pernah jatuh atau bangkrut. Kepercayaan ini juga yang membangun relasi yang sangat kuat di antara sesama pedagang. Mereka seringkali lebih memilih mendukung rekanan yang sudah terbukti jujur daripada mencari keuntungan besar dari orang baru yang belum teruji. Mereka memahami bahwa dalam ekonomi yang keras, memiliki nama baik jauh lebih berharga daripada memiliki tumpukan uang tunai tapi tidak bisa dipercaya oleh pasar. Selain itu, ada budaya saling tarik. Kalau ada anggota keluarga yang kurang sukses, yang sudah sukses biasanya akan memberikan saran, cara berdagang, bahkan akses ke supplier. Mereka sadar sukses sendirian itu berat. Di saat yang lain sibuk saling sikut, mereka sibuk membangun jaringan agar ekosistem ekonominya tetap kuat. Terakhir, ada target untuk selalu naik level di setiap generasi. Ada prinsip yang sering ditanamkan, kalau kakek seorang karyawan, ayah harus punya warung, anak harus punya toko, dan cucu harus punya pabrik. Persaingannya bukan dengan tetangga, tapi dengan pencapaian orang tua sebelumnya. Mereka dididik untuk selalu lebih hebat dari generasi terdahulu. Itulah kenapa aset seperti tanah dan ruko sangat dijaga. Mereka paham bahwa menguasai lokasi strategis adalah kunci menguasai ekonomi jangka panjang. Jadi ini bukan soal etnis, ini soal mindset, budaya kerja, dan kebiasaan hidup yang konsisten. Kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Tidak perlu iri atau menyalahkan keadaan. Kalau ingin hasil yang berbeda, mulailah meniru kebiasaan yang benar. Mulai dari disiplin uang, tahan gengsi, dan jaga kepercayaan. Karena pada akhirnya, sukses itu milik siapapun yang mau berjuang dengan cara yang tepat. Setiap hari, satu langkah lebih baik.